hukumnya menghalalkan perkara yang Allah haramkan dan itu murtad ijma'an. Wallahu a'lam. Ya, saya kira seperti itu ya. Memang karena banyak orang yang mengingkari perkara hak, tetapi justru mereka menuduh orang yang berbicara tentang perkara hak tadi dilawan oleh mereka dengan kepentingan-kepentingan dan terorganisir mereka itu. Terus yang kedua adalah di saat perkara hak itu diingkari, itu kan sebenarnya kesombongan yang sangat besar. Yaitu Kanjeng Nabi pernah dawuh di dalam hadisnya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ya kan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kesombongan itu adalah menolak perkara hak, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, itulah yang sering dilakukan oleh kelompok Habib-Habib yang selama ini mereka mencaci maki para kiai, mencaci maki orang-orang masyarakat pribumi. Ini kan merendahkan manusia, ini kan kesombongan. Yang kedua adalah menolak perkara hak. Sedangkan tesis Kiai Imad ini sudah jelas, runtut, terus kemudian diperkuat oleh tes DNA dan juga diperkuat oleh filologi, ilmu filologi. Dan yang keempat ini dari segi perilaku mereka juga jauh dari Kanjeng Nabi. Ini kan sudah jelas. Saya kira mereka lah yang menolak perkara hak. Seperti itu. Ya, berarti kalau sudah pada dasar itu menolak yang hak dengan menghalalkan yang batil, itu murtad. Murtad diharam, bukan kufur nikmah. Baik, terima kasih. Makanya sangat berbahaya bagi teman-teman yang ada di bawah yang tidak mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan lalu mengeluarkan statement dengan membenarkan kepalsuan tanpa mengetahui kebenaran yang hakiki. Itu bahaya banget. Kalaupun paling ringan-ringannya kena hukum kufur nikmah, paling berat-beratnya bisa masuk kepada kufrun aslian, artinya bukan kufur nikmah, murtad bisa. Nauzubillah, semenauzubillah. Apalagi ada yang menyatakan begini, biarpun saya murtad sekalipun saya tetap meyakini bahwa Habib itu jurian Nabi. Itu dia belum masuk, itu dia sudah murtad langsung omongan itu. Tidak bisa seperti itu ya sebenarnya. Memang Iya, haram itu murtad. Bukan haram lagi, langsung murtad. Karena dia azam kepada kemurtadan. Sudah azam karena mereka itu sudah berazam. Sebagian ya oknum ya, nggak bisa menyatakan semuanya. Tapi kalau selama ini kalau yang hal-hal yang sudah jelas, ini saya kira mereka sudah melakukan perkara haram dan seakan-akan mereka itu membenarkan diri tanpa data, tanpa bukti, kemudian dengan narasi mencintai. Kalau tidak mencintai mereka berarti membenci. Ya bukan. Hati orang siapa yang tahu? Saya bertanya seperti itu. Mosok bisa tahu hati setiap orang di Indonesia? Kan juga tidak tahu. Ini ilmiah saja saya membantah seperti itu. Ilmiah bahwa Habaib ini bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW tanpa ada rasa kebencian sama sekali. Dan bahkan saya sendiri ini mantan mukibin. Tahun 2018 sebelum itu saya sering ke GBA, Gedung Bustanul Asyikin, nenggone Habib Syekh gitu loh ya. Tapi setelah itu saya mendapatkan informasi dari Kiai Mbah Kiai Abdul Qadir sekarang Pelem Bojonegoro itu mengatakan bahwa dulu sudah ada ulama ya dari Al Hasani yaitu Sayyid Aunur Rafiq yang menolak nasab kaum Ba'alwi dan banyak yang dipenjara. Itu memang kiai-kiai sudah banyak yang tahu karena kiai-kiai di wilayah Jawa Timur itu juga santri-santri dari Sayyid Muhammad Al Hasani. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Ada juga yang lebih parah ya. Pada satu pertemuan room sama saya, ada namanya roomnya, nama akunnya itu Hanan ya, Hanan. Dia Al-Habsyi marganya. Ketika kita memberikan contoh Thomas Segap yang menjadi pendeta, dia mengatakan, oh itu bukan murtad, itu hanya pindah syariat. Nah, inilah makna kalau mereka itu adalah golongan-golongan yang sangat merusak akidah dan fikih Islam. Paham ya? Itu. Walaupun nanti ketika ditanya mereka mengatakan itu oknum. Ya terserah. Yang jelas oknum itu adalah masuk di dalam golongan Ba'lawi. Betul, gitu. Keluarga mereka.
Itu yang kami sangat sayangkan. Sebagian dari orang-orang yang mempunyai otoritas dan berkepentingan hanya demi menjaga eksistensi lembaganya, ini membiarkan kabib-kabib ini arogan seenaknya saja dan mereka diam. Bahkan ada yang melarang sebagian santrinya untuk ikut menyuarakan, untuk ikut menolak bahwa habaib itu bukan durian Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu kurang tepat karena katakanlah ada orang yang sedang diperkosa terus kemudian kita diam, maka kita adalah orang yang paling jahat di antara orang yang jahat tersebut dan kita adalah penjahat itu, Iya. bagian daripada penjahat itu. Nah, kenapa kita melihat man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi? Dawuh Kanjeng Nabi seperti itu kan jelas. Ya kita harus merubahnya. Fa illam yastati, nek gak mampu fabilisani, maka menggunakan lesan, ya kan? Nah, kita ini sekarang dalam rangka berjihad menggunakan lesan, menyebarkan hak-hak dan meninggalkan perkara yang batil, kan seperti itu. Untuk merubah kejahatan-kejahatan. Wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa at'aful iman. Itu kan jelas. Ya, saya kira seperti itu ya. Benar. Saya setuju sama pendapat Anda. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Silakan. Tengku Kori, izin bertanya, bisa? Silakan Bang apa? Oh ya, makasih. Tadi pagi habis di rumahnya Habib official itu. Tadi ngobrol banyak. Intinya Saya dinaikin di situ, dimaki-maki, terus saya balas, akhirnya saya ditendang. Nah, ya. Saya masih tetap sampai selesai. Nah, cuman pertanyaan saya gini, kan tadi saya bilang bahwa telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, niscaya akan selamat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, tapi yang jadi masalah, karena saya juga tidak memahami kitab-kitab dan juga tidak pintar membaca kitab, bahkan tidak bisa membaca kitab. Ya kan? Nah, pertanyaannya gini, kalau dari sisi Habib, bahkan saya masalah ini udah 2 kali, makanya ini saya tanyakan kepada beliau, kepada jenengan. Jadi yang Nabi Muhammad itu diganti dengan Duriah Rasul. Jadi telah kutinggalkan kepada kamu 2 perkara, yaitu Quran dan Duriah Rasulullah. Itu katanya di kitab Uhudul Jen itu ada. Itu gimana? Baik. Hadis yang mengatakan aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, Al-Quran dan As-Sunnah, itu hadis yang mutabik sharih daripada Al-Quran. Karena di Al-Quran mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Maksud farudduhu ilallah itu kepada Al-Quran. Farudduhu ilallahi wa rasulih, yang maksud wa rasulih kepada al-hadis atau as-sunnah. Jadi sahih daripada Al-Quran sepakat antara lafaz hadis dengan Al-Quran. Adapun hadis lain yang menyatakan aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, Al-Quran dan itrati. Itrati itu juriat, ya. Nah, hadis tersebut oleh ahli sunnah wal jamaah digabung, ya, digabung dalam arti untuk menyatakan suatu persoalan sumber hukum dalam Islam, Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran dengan keturunan, tetapi Al-Quran wa itrati yang ada pada hadis yang lain itu dinasikh dengan ayat. Artinya hadis untuk menyatakan Al-Quran dan itrati sebagai pedoman kaum muslimin itu tidak berlaku dalam kaidah-kaidah asasul Islam. Para ulama-ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman tidak pernah memakai hadis Al-Quran wa itrati sebagai sumber hukum, tetapi yang dipakai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum daripada keterangan hadis tersebut. Namun yang dimaksud Al-Quran wa itrati adalah Al-Quran dan keturunanku yang berpegang kepada sunnah Nabi. Artinya keluarga Nabi, ahli sunnah wal jamaah yang dia tetap berpegang kepada jalan nubuah, itu tetap menjadi sandaran bagi kaum muslimin untuk merujuk satu informasi malam yukhalif minal kitabi wa sunnah, selama pahamnya penyebutannya tidak menyalahi aturan agama. Maka daripada itulah
kalangan Sunni juga menerima kalangan Syiah yang mempunyai sanad yang lurus kepada Kanjeng Nabi dengan membuka mazhab, yaitu mazhab Zaidiyah. Dan mazhab Zaidiyah lah yang diakui oleh Sunni yang tidak menjadi mazhab yang tertolak dalam pandangan Sunni. Oleh sebab itu, walaupun kita Sunni dan ada mazhab Zaidiyah yang dari keluarga Itrati, artinya perbedaan itu adalah rahmah, sehingga ada kalanya ulama mengambil pendapat Imam Zaid, ada kalanya Imam Zaid pengikut Imam Zaid mengambil pegangan dari fatwa daripada hujjah-hujjah dari ulama ahli sunnah wal jamaah Sunni. Salah satu bukti kalau antum melihat ulama-ulama Zaidiyah yang mereka bermazhab kepada Syiah Zaidiyah, itu adalah kitab Nailul Autar. Nah, kitab Nailul Autar itu adalah pengembangan daripada fikih wa adillah ala madhab Syiah Zaidiyah. Jadi kita kembali kepada konteks yang memang antara Al-Quran dengan hadis itu mutabik, maka itu yang dijadikan hujjah. Jadi bila mana hadis tidak mutabik dengan makna Al-Quran, maka hadis itu ditakwil, atau hadis itu digabung dengan hadis yang sahih. Jika tidak bisa digabung, maka hadis itu ditinggalkan. Contoh, ada hadis menyatakan bahwa ayah Nabi, emak Nabi musyrik, ayah Nabi kafir. Namun hadis ini mursal. Nah, hadis mursal ini pun tidak mutabik dengan Al-Quran, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan pernah mengazab siapapun orang, ya, sampai datangnya Rasulullah atau datangnya para rasul. Nah, Sayyidina Aminah wa Sayyid Abdullah itu dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini di mana Nabi Muhammad SAW belum lahir. Sehingga ketika ibu Nabi mengandung Nabi Muhammad SAW, ayahnya yang bernama Abdullah, Allah angkat ruhnya, Allah wafatkan, sehingga dia tidak kena hukum daripada subutur risalah an-nabawiyah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, lalu ibunda Nabi Nabi Muhammad SAW lahir, ibunda Nabi Sayyidah Aminah wafat. Nah, Nabi juga belum diangkat futuhatun nubuwah, ya, sehingga Nabi tidak masuk, sehingga mak Nabi Sayyidah Aminah tidak masuk dalam kategori subutur risalah nabawiyah, sehingga meninggal orang ini berdua tidak masuk dalam kategori hukum kafir dan musyrik. Dan ini sesuai dengan makna Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Nah, oleh sebab itu tidak ada dalil yang bisa menghakimi bahwa ayah dan ibu Nabi sebagai orang yang tidak yang kafir atau musyrik, karena orang yang ada sebelum difutuhkan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka semua mereka pada masa itu dimaafkan oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Oh ya, amin. Wah, bagus. Penjelasannya runtut, urut, dan benar. Matur suwun Tengku Khori. Jazakallah khairan katsir. Sama-sama. Yang lain. Yeah. Oke, silakan, ada yang lain yang mau mengomentari, tafadhal. Ada orang-orang yang sakit hati. Jadi ketika dia sakit hati dengan statement saya, kebenaran yang keluar dari mulut saya itu pun tidak dianggap. Itulah ciri kaum jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu punya ciri menolak kebenaran setelah terangnya kebenaran. Tapi kenapa? Karena mereka menanamkan kebencian atas kebenaran yang ada pada seseorang itu. Di dalam Al-Quran dicirikan mereka itu diberikan ciri di dalam Al-Quran. Di mana lafaznya begini, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir
wa ma hum bimu'minin. Allah memberi tahqiq, mereka itu tidak beriman walaupun mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi padahal mereka tetap tidak beriman. Itu makna apa? Mereka menolak kebenaran setelah terangnya kebenaran. Nah, ciri yang pertama diucapkan di dalam Al-Quran adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahu adzabun adzim. Nah, inilah ciri mereka, karena hati mereka sudah tertutup kebenaran, mata mereka tertutup dengan kebenaran, telinga mereka tertutup dengan dapatnya suatu kebenaran yang didengar oleh mereka dengan fakta dan data, sehingga mereka tidak mau beriman kepada hakikat kebenaran. Maka oleh sebab itulah yang membuat mereka kena azab yang besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, di sinilah. Ini jujur Tengku Kori. Kalau dari saya pribadi, cuman kan muji orang nggak boleh maksudnya. Jadi salut dengan Tengku Kori selama ini kan selalu berpegang pada kebenaran. Tidak peduli dari Ba'alawi, tidak peduli dari Kiai Imaduddin. Yang penting selama kebenaran tak ikuti, kalau memang salah tak bantah, itu prinsip Tengku Kori. Bahkan disuap berapapun Tengku Kori tetap berpegang pada kebenaran. Oke, saya ikuti kamu, tapi saya tidak mau ngikuti keyakinanmu gitu. Itu yang saya salut. Jadi Tengku Kori masih tetap berpegang pada al-haq. Itu yang saya salut. Jadi bentukannya kuat. Nah, semoga aja Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Tengku Kori, selalu membina Tengku Kori, ya kan? Selalu melindungi Tengku Kori, ya. Amin. Terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus tanya lagi Tengku Kori. Ya, Kalau silakan. mengenai faham ini nikah mut'ah itu dasar hukumnya dari mana ya? Ya, baik. Nikah mut'ah itu memang sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup, dan itu terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu perang pada masa itu, di mana ya syahwat-syahwat para sahabat ini ya samalah seperti kita sekarang. Kita manusia yang diciptakan oleh Allah, zujina hubbus syahwati minan nisa wal banin. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi keharaman dan terjadi zina? Maka diperlakukanlah pada masa itu adalah mut'ah. Mut'ah itu adalah apa sih mut'ah? Mut'ah itu adalah pernikahan yang dilakukan dengan bermasa. Yang pernikahan itu ditentukan masanya, dan akad penentuan masa itu terjadi di dalam akad, bukan di luar akad. Contoh, saya nikahkan putri saya Maimunah binti Rajulun dengan mas kawin 10 juta, ya, dibayar tunai dalam masa 2 bulan 10 hari, gitu loh. Dalam masa 2 bulan 10 hari tertalak. Dalam masa 2 bulan 10 hari tertalak, paham ya? Lalu dijawab oleh si penerima nikah, aku terima nikahnya Maimunah binti Rajulun dengan mas kawin 10 juta dibayar tunai selama 2 bulan 10 hari tertalak. Itu